Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Mari kita lihat. Perhatikan menu berikut ini. Kalian pasti sering janjian bertemu dengan teman-teman di kafe atau restoran atau rumah makan. Ketika kalian berada di kafe, restoran atau rumah makan, kalian akan disajikan dengan daftar menu yang akan kalian pilih, yang akan kalian pesan, seperti contoh yang kalian lihat di depan kalian ini. Ya, pertanyaannya adalah silakan kalian pilih 2 menu yang kalian sukai, kemudian nyatakan pilihan menu dari 5 orang dengan diagram panah, dan apakah hubungan menu yang dipilih dengan orang yang memilihnya? Ya, iya betul, menu favorit ya. Itu hubungan antara menu yang dipilih dengan orang yang memilihnya, atau makanan favorit, atau minuman yang disukai, boleh ya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Lebih lanjut, kita kupas pembahasannya dalam relasi ya. Sebelum kita akhiri dengan fungsi. Ya, apa yang dimaksud dengan relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua. Seperti tadi kalian memasangkan orang yang datang ke restoran dengan menu yang dipilihnya. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya, kompetensi yang akan kita capai hari ini adalah 1. Siswa dapat menyatakan relasi dengan kata-kata. 2. Siswa dapat menyatakan relasi dengan diagram panah. 3. Siswa dapat menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang keempat, siswa dapat menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Mari kita lihat lebih lanjut. Ya, kita lihat contoh menu favorit keluarga Sami di Cafe Mama Dea. Kata-kata menu favorit keluarga Sami di Cafe Mama Dea ini adalah kata-kata dari relasi. Ya, kita menyatakan relasi dengan kata-kata. Apa relasinya? Yaitu menu favorit. Ya, ini relasinya. Relasi antara anggota keluarga dengan menu favoritnya adalah menu favorit keluarga Sami. Ya, jadi kita dapat menyatakan apa sih hubungannya Bapak dengan roti bakar, keju coklat, kopi susu? Apa sih hubungannya Ibu dengan roti bakar, keju coklat, dan teh tarik? Nah, ini adalah menu favorit dari keluarga Sami ya, yang disediakan oleh Cafe Mama Dea menunya ya. Nah, ini kita nyatakan dengan menggunakan tabel. Himpunan pertamanya yaitu adalah anggota keluarga Sami yang terdiri dari Bapak, Ibu Sami, dan Rena. Himpunan keduanya adalah menu yang disajikan di Cafe Mama Dea. Apa saja? Ada roti bakar keju coklat, ada kopi susu, ada teh tarik, ada roti bakar mocha, ada cappuccino, ada Milo, ada pisang bakar keju coklat. Oke, kita lihat diagram panahnya. Ya, diagram panah menu favorit keluarga Sami. Ya, himpunan pertama terdiri dari anggota keluarga Sami. Ya, Bapak, Ibu, Sami, dan Rena. Himpunan kedua terdiri dari menu yang disajikan oleh Cafe Mama Dea. Kita pasangkan dengan panah ya dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Seperti yang tadi sudah disajikan dalam tabel. Pilihan Bapak, roti bakar keju coklat dan kopi susu. Ibu roti bakar keju coklat dan teh tarik. Sami roti bakar mocha dan cappuccino. Rena pisang bakar keju coklat dan Milo ya. Nah. Oke.
Himpunan pasangan berurutan menu favorit keluarga Sami. Kita tuliskan dengan tanda kurung kurawal, himpunan. Pasangan-pasangannya kita tuliskan dengan tanda kurung. Berurutan ya. Berurutan mulai dari Bapak, pilihannya tadi, himpunan pertama, anggota himpunan kedua, anggota himpunan pertama, anggota himpunan kedua. Ya, jadi kita pasang-pasangkan anggota himpunan pertamanya apa, anggota himpunan keduanya apa. Ya, anggota himpunan pertamanya Ibu, anggota himpunan keduanya Teh Tarik. Ya, sesuai dengan diagram panah atau tabel yang sudah kita sajikan. Ya, hanya ini kita tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, dengan tanda himpunan, tanda kurung kurawal. Oke. Ya, diagram Kartesius menu favorit keluarga Sami ya. Di sumbu X ya, sumbu X menyatakan anggota himpunan pertama yaitu anggota keluarga Sami, Bapak, Ibu Sami dan Rena. Di sumbu Y menyatakan himpunan kedua yaitu daftar menu yang disediakan ya. Kita lihat ternyata Bapak pilihannya tadi roti bakar keju ya, kita beri tanda nokta ya di pilihan Bapak. Kemudian kopi susu. Ibu memilih roti bakar keju dan teh tarik ya, terlihat. Sami roti bakar mocha dan cappuccino. Rena pisang bakar keju dan Milo ya. Jadi harus sama ya, pasangannya harus sama dari himpunan pertama ke himpunan kedua, baik yang digambarkan menggunakan diagram Kartesius, menggunakan diagram panah, maupun yang menggunakan tabel, harus sama. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya, perhatikan kembali diagram panah yang tadi sudah saya sajikan. Ini himpunan pertama disebut dengan domain atau daerah asal ya. Himpunan kedua ini tadi ya, daftar menu yang disajikan disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Nah, pilihan menu yang dipilih oleh Bapak, Ibu Sami dan Rena pada daftar menu yang tersedia ya disebut dengan range ya. Jadi menu yang dipilih oleh Bapak, Ibu, Sami dan Rena disebut dengan range. Ada loh di sini anggota himpunan kedua yang tidak dipilih oleh himpunan pertama ya, yaitu roti bakar blueberry ya, blueberry. Roti bakar blueberry tidak dipilih oleh Bapak, Ibu, Sami ataupun Rena ya. Nah, ini contoh dari relasi. Bisa dipahami ya? Oke, kita berlanjut. Perhatikan contoh diagram panah berikut. Saya punya himpunan P, anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Saya juga punya himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Saya akan memasangkan P ke Q dengan relasi 3 kurangnya dari. Perhatikan, 1, 3 kurangnya dari 4, 3 kurangnya dari 6, 5, 3 kurangnya dari 8, dan 7, 3 kurangnya dari 10. Himpunan P 1, 3, 5, 7, 9 disebut domain. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan Q, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang terkena panah disebut dengan range, yaitu 4, 6, 8, dan 10. Ya, range atau daerah hasil. Nah, perhatikan himpunan pasangan berurutan dari diagram panah di atas, yaitu 1, 4, 3, 6, 5, 8, dan 7, 10. Mari kita lihat gambar diagram Kartesiusnya. Diagram Kartesius dari relasi P 3 kurangnya dari Q.
Perhatikan diagram Kartesius berikut. Sumbu X mewakili himpunan pertama, yaitu himpunan P. Sumbu Y mewakili himpunan kedua, yaitu himpunan Q. Inilah himpunan pasangan berurutan yang akan kita gambarkan pada diagram Kartesius, yaitu 1,4, 3,6, 5,8, dan 7,10. Ya, jadi sudah kita gambarkan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari relasi P, 3 kurangnya dari Q. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi atau fungsi. Ya, diagram panah berikut adalah relasi karena memasangkan anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua. Gambar yang kedua juga disebut dengan relasi. Gambar yang ketiga juga disebut relasi, tetapi semua anggota himpunan pertama mendapatkan pasangan tepat satu di anggota himpunan kedua. Maka gambar ketiga ini disebut dengan fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi atau fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Semua anggota A mendapatkan pasangan di B tepat satu. Ini ya relasi ya. Himpunan P mendapatkan pasangan di Q. Yang ini iya betul, fungsi. Semua anggota R mendapatkan pasangan di S tepat satu. Jadi perhatikan apa bedanya relasi dengan fungsi. Mari kita lihat. Apakah perbedaan relasi dan fungsi? Perhatikan, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua, sedangkan fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama tepat satu ke anggota himpunan kedua. Ya, perhatikan baik-baik apa yang dimaksud dengan fungsi dan apa yang dimaksud dengan relasi, dan kalian bayangkan diagram panah yang sebelumnya sudah saya sajikan. Kecocokannya ada di mana? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan materi fungsi. Kompetensi yang akan dicapai hari ini yaitu siswa dapat menyatakan fungsi dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dengan persamaan fungsi, dengan tabel dan grafiknya. Yang kedua, siswa dapat menentukan daerah hasil suatu fungsi yang diketahui domainnya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai X dari suatu fungsi jika diketahui range-nya. Mari kita lihat contohnya. Sebelum kita lihat contoh, kita ingat kembali arti dari fungsi, yaitu adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama tepat satu ke anggota himpunan yang kedua. Oke, mari kita lihat contohnya. Perhatikan diagram panah berikut ini. Himpunan pertama terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan kedua terdiri dari 1, 4, 9, 16, dan 25. Saya akan memasangkan anggota himpunan pertama ke anggota himpunan kedua dengan relasi akar dari. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, dan 5 akar dari 25. Ya, setiap anggota himpunan A mendapat pasangan
di anggota himpunan kedua. Dan di anggota himpunan kedua semua terpasangkan. Maka relasi ini disebut dengan fungsi. Yang dinyatakan dengan persamaannya adalah fx sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, himpunan pasangan berurutan dari diagram panah ini adalah 11, 24, 39, 416, dan 525. Dinyatakan dengan tanda himpunan, tanda kurung kurawal. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Gambarlah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x min 1 dengan x anggota bilangan asli kurang dari 6. Langkah pertama kita buat tabelnya dengan x-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita masukkan x ini ke dalam fungsi ini sehingga didapatkan 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita gambarkan diagram kartesiusnya. Masukkan x1 ke dalam fungsi fx sama dengan 2x min 1. Kita dapatkan, kita hitung. 2 kali 1, 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Maka kita punya titik koordinat 1, 1. Kita masukkan ke dalam diagram. Iya, ini dia noktanya. 1, 1. X-nya 1, Y-nya 1. Ya, sumbu Y menggambarkan fx. Yang kedua, kita ganti X-nya dengan 2. Ya, dapat 4 dikurang 1, 3, maka titiknya 2,3. X-nya 2, dapat Y-nya 3. Taruh di gambar, 2,3. Begitu juga seterusnya, 3,5, 4,7, ya. Kemudian 5,9. Setelah kita taruh titik, baru kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah grafik dari fungsi fx sama dengan 2x min 1. Kita lanjutkan dengan soal fungsi. Contohnya yang pertama, bayangan dari min 2 pada fungsi fx sama dengan 12 min 7x adalah, kita jawab, fx sama dengan 12 min 7x. Kita ganti x-nya dengan min 2. Jadi f min 2 sama dengan 12 dikurang 7 kali min 2. Min 2 kali min 7 adalah plus 14. Maka f min 2 sama dengan 12 tambah 14. Hasilnya adalah 26. Berarti bayangan min 2 oleh fungsi fx sama dengan 12 min 7x adalah 26. Yang kedua, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 5. Berapakah nilai A jika fa-nya sama dengan 9? Kita ganti X-nya dengan A. Berarti FA sama dengan 2A min 5. FA-nya adalah min 9. Kita ganti. Min 9 sama dengan 2A min 5. Dekatkan yang sejenis ya. Min 9 tambah 5 sama dengan 2A. Min 9 tambah 5 min 4 sama dengan 2A. Maka A-nya adalah min 2. Dari mana min 2? Iya, min 4 dibagi 2. Berarti nilai A dari fx sama dengan 2x min 5 jika fa-nya min 9 adalah min 2. Paham ya? Kita ulang contohnya. Bayangan dari 3 pada fungsi fx sama dengan 5x min 7 adalah fx sama dengan 5x min 7. Kita ganti x-nya dengan berapa? Iya, dengan 3. Berarti F3 sama dengan 5 kali 3 dikurang 7. Sama dengan 15 dikurang 7. Hasilnya 8. Berarti bayangan dari 3 adalah 8. Yang keempat. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x tambah 4. Berapakah nilai A jika fa-nya sama dengan 10? Ya, kita ganti x-nya dengan A. Ya, kita dapat fa-nya 10, berarti 10 sama dengan 3A tambah 4. Dekatkan yang sejenis ya, satuan dengan satuan. 10 dikurang 4 sama dengan 3A. 6 sama dengan 3A, berarti A-nya berapa? Iya, betul. A-nya sama dengan 2. Dari mana? 6 dibagi 3. Paham ya? Sudah 2 contoh yang sama saya berikan. Pertanyaan yang mungkin keluar di penilaian ya. Perhatikan satu kali lagi, perhatikan baik-baik tanda sama dengannya
jangan bergeser ya. Yang bergeser mana yang kamu mau geser? Karena sama dengan ini ibaratnya pintu. Kalian mau keluar dari belakang padahal pintunya di depan, bukan berarti pintunya yang digeser ke belakang, tapi kalian yang berjalan ke depan. Bisa dipahami? Saya rasa sudah 2 contoh cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga kalian semua bisa menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.